Halo. Kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan izin memperkenalkan diri untuk video pertama. Perkenalkan, nama saya Adam Ahmadin Sawiro. Di video pertama saya berperan sebagai pengusaha. Saya Cindy Arista, saya berperan sebagai serikat pekerja. Saya Rizky Anggulian Tongas, di video pertama sebagai serikat pekerja. Salom berperan sebagai pengusaha. Saya Cing Ahmad Rubiandru, di video pertama saya berperan sebagai pengusaha. Saya Mino Griffin, saya di video pertama sebagai serikat pekerja. Sekian dari video pertama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua karena sudah mau untuk menghadiri rapat hari ini. Untuk agenda rapat kita hari ini, kita akan membahas tentang poin-poin yang belum disepakati dalam perjanjian kerja bersama yang kita buat. Untuk poin-poinnya antara lain yaitu ada kenaikan gaji karyawan, tunjangan kesehatan, tapra, dan juga cuti tahunan. Baik, kita langsung masuk ke poin yang pertama saja, yaitu kenaikan gaji karyawan. Silakan serikat pekerja menyampaikan permintaan mereka terkait kenaikan gaji karyawan. Baik, terima kasih Pak Adam. Di sini kami mau mengusulkan kenaikan gaji sebesar 10% untuk seluruh karyawan. Dengan inflasi yang meningkat seperti saat ini, menurut saya ini adalah langkah yang wajar. 10% itu cukup tinggi dengan melihat kondisi finansial perusahaan saat ini. Itu tidak memungkinkan. Bagaimana dengan 5%? 5% menurut saya terlalu tinggi, 2% saya bisa kasih. Kenaikan 5% aja menurut saya masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Benar Pak, mereka 5% sudah cukup untuk membiayai kebutuhan kami. Bagaimana dengan keadaan saya, Pak? Saya memiliki keluarga dan untuk keadaan sekarang untuk membiayai uang susu, uang anak itu cukup tinggi, Pak. Oke, jadi sebenarnya gini ya, gaji kalian itu kan sudah disesuaikan dengan UMP yang berlaku di daerah kita sesuai dengan peraturan undang-undangan. Nah, perhitungan UMP-nya itu sebenarnya juga udah diperhitungkan sesuai dengan biaya yang kita perlukan untuk kebutuhan kita sehari-hari selama 1 bulan. Jadi menurut saya, kenaikan sebesar 5% itu udah merupakan penawaran yang baik sekali buat kalian. Menurut saya kenaikan 5% masih tidak cukup untuk membiayai keluarga saya yang di kampung Pak. Bagaimana kalau kita menemukan titik tengahnya saja, Pak? Dengan keadaan kami yang sangat membutuhkan ini, Pak. Mungkin kita ketemu titik tengahnya 7% saja, Pak. Gimana, Pak? Nah, seperti permintaan dari kami, serikat pekerja di 10% dan permintaan dari Bapak sendiri 5%, bagaimana jika kita bersama-sama berkompromi untuk bertemu di 7%? Oke, menurut saya kesepakatan 7% itu cukup masuk akal dan bisa untuk kami pertimbangkan. Bagaimana? Menurut saya 5% aja terlalu tinggi sih. Cuman kalau memang melihat kondisi kalian sekarang dan kondisi saat ini, mungkin 7% itu masuk akal buat saya dan kita bisa pertimbangkan dengan catatan kinerja perusahaan harus stabil. Bagaimana? Gimana? Kalau untuk menurut kami sih, kami bisa berusaha, Pak, untuk memberikan kinerja yang terbaik. Kami setuju, Pak. Oke, baik. Jadi sudah ya sepakat bahwa kenaikan gaji karyawan sebesar 7% dengan catatan kinerja kalian harus stabil. Oke? Baik, Pak. Baik, kita akan melanjutkan rapat kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang tunjangan kesehatan karyawan. Untuk serikat pekerja, silakan menyampaikan tuntutan kalian terhadap tunjangan kesehatan karyawan oleh perusahaan. Baik, Pak. Kalau untuk kami ingin meminta untuk tunjangan kesehatan sih, Pak, dengan tambahan perawatan gigi dan perawatan mata, Pak. Bagaimana, Pak? Tunjangan kesehatan yang penting. Namun dengan cakupan seperti itu akan menambah biaya beban perusahaan. Bagaimana jika kita menambah perawatan gigi dan optik dengan batas maksimum klaim? Enggak, saya kurang setuju kalau untuk itu karena kalian ini sudah di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan yang sudah mendaftarkan kalian ke sana karena perusahaan ini bertanggung jawab kepada kalian. Tapi kalau untuk soal
tuntutan kalian optik dan perawatan gigi, mungkin kalau perawatan gigi kurang relevan dengan pekerjaan. Tapi kalau mata, perusahaan masih bisa mempertimbangkan untuk itu karena mata untuk menunjang kerjaan kalian. Tapi kok menurut saya perawatan gigi itu masih kurang diprioritasin. Ini ya, sebenarnya saya setuju dengan pendapat dari Pak Encing ya, bahwa permintaan kalian terkait penambahan perawatan gigi dan juga optik itu kurang masuk akal gitu dilihat dari pekerjaan yang kalian lakukan gitu. Dan pula kan juga kalian juga udah di cover gitu sama BPJS Ketenagakerjaan. Jadi amit-amit kalau terjadi kecelakaan kerja itu biaya perawatan kalian itu semuanya ditanggung oleh perusahaan gitu. Nah itu kan juga udah diatur didaftarkan perusahaan itu sesuai dengan peraturan pemerintah dan sesuai dengan kebijakan yang ada. Jadi menurut saya permintaan penambahan tunjangan kesehatan itu sulit untuk dikabulkan dari pihak perusahaan. Begitu. Baik Pak, kalau emang itu keputusan akhir Bapak yang bisa berikan ke kami siap menerima sih Pak. Jadi kalian bisa menerima itu bahwa dari tunjangan kesehatan tidak ada peningkatan dan hanya fokus di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Baik Pak. Baik, mari kita lanjutkan agenda rapat kita hari ini. Untuk poin pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah tentang TAPRA. Pihak serikat pekerja menyampaikan tuntutan mereka terkait TAPRA kepada pihak perusahaan. Dan Pak, kami menginginkan kontribusi perusahaan sebesar 2% dari gaji karyawan untuk TAPRA. Bagaimana? 2%? 2% itu terlalu besar untuk perusahaan memberikan biaya TAPRA karena 2% itu juga mempengaruhi secara signifikan finansial perusahaan. Bagaimana kita menawarkan biaya yang akan dibayar perusahaan itu 1%? Saya kurang setuju dengan penawaran 1% itu. Menurut saya permintaan kalian untuk menaikkan kontribusi perusahaan terhadap pembayaran TAPRA sebesar 2% itu terlalu berlebihan karena mengingat dari kesepakatan yang sudah kita buat tadi, kenaikan gaji kalian 2% itu sudah sangat mempengaruhi dan itu bentuk kompromi dari perusahaan terhadap kondisi ekonomi kita sekarang. Jadi berdasarkan perhitungan ekonomi kita sekarang itu sudah memungkinkan bagi kita untuk berkompromi lagi, meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pembiayaan TAPRA kalian. Tapi Pak, kenaikan gaji sebesar 7% tadi kan bukan untuk TAPRA, tetapi untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Iya Pak, Bapak nggak bisa untuk mencoba mengusahakannya lagi 1% saja juga tidak apa-apa Pak. Kalau menurut saya pribadi sih 1% itu masih menyulitkan. Tapi putusan ada di Pak Adam. Ya, saya tahu ya bahwa permintaan kenaikan gaji kalian itu bukan untuk TAPRA ini ya, melainkan untuk kebutuhan kalian. Tapi fakta di lapangannya adalah bahwa kami itu berkompromi terhadap kondisi ekonomi kami, bahwa kami itu berkorban menaikkan gaji kalian seperti 1%. Nah dari perhitungan ekonomi kami itu juga itu sudah termasuk dengan kontribusi TAPRA yang diberikan perusahaan saat ini yaitu sebesar 0,5%, yang mana itu sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku gitu. Jadi apabila permintaan kalian untuk meningkatkan kontribusi kami bahkan itu hanya 1% saja itu tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk menunjukkan permintaan itu. Baik Pak, jika itu keputusan Bapak, kami menerima. Baik, terima kasih ya karena kalian sudah memikirkan kondisi perusahaan juga. Baik, untuk selanjutnya mari kita lanjutkan pembahasan topik yang terakhir yaitu tentang cuti tahunan. Silakan pihak dari serikat kerja untuk menyampaikan tuntutan mereka terhadap perusahaan. Untuk cuti tahunan, kami ini meminta tambahan 3 hari sehingga total menjadi 15 hari. Bagaimana, apakah memungkinkan? Kalau menurut saya 3 hari itu terlalu banyak. Bagaimana hanya 1 hari jadi total 13 hari? Kakak menurut saya 13 hari masih kurang. Bagaimana jika ditambahkan jadi 14 hari? Oke, sebagai kompensasi ya atas pengertian kalian terhadap kondisi perusahaan selama ini, kami akan mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah cuti harian menjadi 14 hari. Gimana? Setuju. Kalian layak mendapatkan kompensasi penambahan cuti tahunan. Gimana? Menurut kami menerimanya sih Pak, baik dengan apa keputusan Bapak.
karena 14 hari itu sangat berharga untuk kami yang sudah diberikan dan kami setuju Pak. Oke, jadi sebenarnya untuk cuti hari ini akan ditambahkan 2 hari menjadi 14 hari. Oke. Baik Pak, setuju Pak. Sebelum kita menutup rapat hari ini, mari kita simpulkan dulu ada apa saja yang kita bahas di rapat hari ini, yaitu tentang 4 topik tadi. Yang pertama adalah kenaikan gaji karyawan. Kita sudah bersepakat bahwa karyawan akan memperoleh kenaikan gaji sebesar 7% dari gaji mereka saat ini. Untuk poin yang kedua, yaitu tentang tunjangan kesehatan karyawan, kita juga sudah bersepakat bahwa tidak perlu adanya penambahan fasilitas perawatan gigi dan juga optik, di mana karyawan cukup dengan BPJS Ketenagakerjaan yang akan mengcover apabila nanti terjadi kecelakaan selama proses kerja. Untuk poin yang ketiga, yaitu tentang tapera, kita juga sudah bersepakat bahwa perusahaan tidak perlu untuk meningkatkan kontribusi mereka menjadi 2%, melainkan tetap pada kebijakan yang berlaku bahwa kontribusi perusahaan terhadap pembayaran tapera kalian itu sebesar 0,5%. Dan untuk keputusan yang terakhir tentang cuti tahunan, kita bersepakat bahwa cuti tahunan ditambah 2 hari menjadi total 14 hari. Apakah ada yang keberatan? Ada yang ditambahkan lagi? Baik Pak, itu semua sudah cukup. Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kesempatan dan ruang diskusi yang diberikan oleh Bapak. Dan kami setuju semua dengan keputusan akhir Bapak dan kami siap menerimanya Pak. Oke. Ini perwakilan lama dulu untuk proses pengesahan dari PKM kita. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih karena sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Pak.